Hello, bro and sis, baik lagi di No Barman, nongkrong bareng teman. Kali ini gue lagi sama teman gue. Bisa kenalin dulu untuk teman gue nih. Hai. Hai, kenalin jangan hai doang nama lu. Oke, Iya, nama siap. lu siapa? Nama gua Arul. Iya, Arul, Iya, Ahmad Fatur Rozi, Beler. Fahrozi, Oh, Fahru oh, Rozi. Rozi. Yang benar coba. Ya udah kan nggak bisa Oke, anjing. siap. Kalau dipanggil Beler, ya, nih Beler di Enak sini. ya dipanggilnya ya? Iya, oh iya. Sekarang tanggal 1 Agustus nih, lu Iya, ulang tahun nih. bener Selamat ulang banget. tahun untuk Beler. Oke, Untuk gua makasih Babsi. brother. Umur Dua satu. Wah, 21 udah bisa minum alkohol tuh kayaknya. Enggak sih, Oh, enggak, kenapa paling kenapa? green sand. Sama anjing. Orson. Ya, Ler, kan udah lama nih Iya kita nih. nggak ngobrol-ngobrol nih. Iya, Gimana sih kabar lu saat ini? alhamdulillah baik. Gimana kabar lu? Alhamdulillah baik. Oke. Ya, apa untuk kesibukan lu saat ini apa sih? Biasa gua masih kuliah, masih Kuliah belum kerja. lulus ya? Belum, masih semester 7 lah, bentar lagi. Oh, Insya Allah bentar tahun lagi. depan lah ya. Apa sih lu S1 ya? S1 gua. S1 jurusan Listrik. listrik. Apa sih? Biasa mainnya sama setrum-setrum. Yoi. Elektro ya? Iya, tapi gua lebih ke drafternya sih. Daftar apaan tuh? Gue nggak ngerti anjing. Kayak kita drafter, misalkan kayak Hmm. kemarin contohnya Hmm. gua habis magang gitu Hmm. lah ya. Lo Di magang di mana lu di sebelumnya? proyek sih. Oh, proyek, baik. Iya, jadi ada proyek pembangunan pesantren, Hmm. gua drafter buat instalasi listriknya di sana gitu. Kayak Oh, kayak gua Iya nentuin sih. bill of quantity atau bill of material di sana gitu. Kayak material yang diperluin tuh berapa gitu. Oh, oke juga, oke. Bangun rumah gue dong, Ler. Tolong, Ler. Eh, Boleh nggak? siapin aja. Budget 20 juta, tapi Uh, maunya yang gedong gitu bisa nggak? nggak bisa Oh, nggak dong. bisa ya. Sesuai budget ya. Iya, sesuai budget sih. Baik, tadi kan berarti lu bentar lagi mau lulus terus. Insya Allah, insya ah, Allah. Selain kuliah lu ngapain ya? Kerja sih, Kerja kerja. ya? Kemarin baru selesai magang, alhamdulillah banget. Lagi di jalan ditelepon kan. Heeh. Gua kira 2 kali nelponin gua kira cewek gua mau jemput. Iya, Sial, nggak sabaran banget ya. iya, terus. Udah netting kan Iya, gua, iya. kata gua. Oh, nggak tahu supervisor gua gitu. Baik lagi itu. Terus Alhamdulillah kata gua. itu kerjaan lu naruh lamaran lagi atau gimana sih? Enggak sih. Jadi kayak di sana tuh diprioritasin buat yang udah pernah kerja di sana. Oh, Dia berarti balik dipanggil lagi lagi, gitu, balik lagi. CLBK. CLBK bener banget. Dan di posisi yang sama. Tapi cuma rasanya yang beda. Iya Iya gak sih? sih. Beda. Kan Lebih enak lagi yang sekarang malah. iya, tapi nggak enak juga lah. Nggak Semua enak. lagi Oh pada iya, begini benar. kan, tapi Jadi alhamdulillah kan rezeki kan. alhamdulillah itu Nah, disyukurin aja iya pentingnya tuh. benar. Benar. Rezeki nggak ada yang tahu. Benar Pandemi rezeki. kayak gini Rezeki ya kan. banget itu. Iya, susah kan yang lain pada Iya. dipecatin ya kan, ekonomi nurun lu malah kerja. Tadinya sempatnya gua Hmm. nggak kayak kalau ditawarin, "Kamu mau kerja lagi nggak?" Hmm. Ya mau Pak, gue bilang kan ya Iya, mau dong. iya. Terus Siapa sih nggak mau gawe ya kan? iya, Mau cuman gawe yang aja. bikin pemikiran gue kan, Nah, yang bikin gue gelisah ini mm-mm. karena gue di situ pun juga lagi ikut pelatihan drafter itu belum kelar gue, masih Oh, ikut ada BLK gitu iya maksudnya. belka gitu benar. Terus, Gue masih ada 3 minggu lagi di mm-mm. sana, jadi kayak gimana ya? Ya udahlah jalanin dulu karena butuh pemasukan Iya, juga kan gue. pemasukan. Galau Nggak munafik ya, juga, nggak munafik iyalah ya. nggak munafik. Galau juga di rumah nggak Hmm. ada pemasukan gitu. Kontang lantung ya Luntang kayak gue lantung, sekarang begini. makan tidur ya kan, aduh, Duit kagak dapet duit ya kagak kan? dapet Iya, bener, aduh, anjing. kasihan banget Terus tuh. Iya, jadi kayak tapi gue sharing ke cewek gue, ke nyokap juga, katanya ya udah Hmm, jalanin dulu gitu kan. iya sih. Maksudnya nanti setelah misalkan BLK-nya atau pelatihan dimulai lagi ya, cewek gue juga bilang, nyokap juga bilang kayak ya udah, maksudnya kalau itu pelatihan emang dimulai lagi, Tapi bisa kan kita resign gitu. kalau lu sambil kerja sambil Nggak bisa pelatihan dong, nggak bisa ya? nggak bisa, Kena karena dia oh Senin sampai Jumat dan jam 7 sampai jam 3 sore. berarti pelatihan benar-benar kayak itu ya, kayak gawe gitu ya? Bukan kayak gawe, kayak sekolah lagi Kayak gitu sekolah, ya? bener kayak sekolah. Tapi Eh, di sana enak banget loh. Kayak Gimana? kita ke sana itu kan maksudnya kita Gue sambil benar-benar ngewe ya, sorry ya. iya, Terus, kita benar-benar ngerasain gimana itu make uang eh, APBD atau APBN gitu ya. eh, Jadi kayak kita ke sana itu udah tinggal modal bensin atau motor kita ke eh, sana gitu lah ya. eh. Kayak Terus seragam kita disiapin, itu gratis. gratis, Terus nggak dibayar, nggak dipungut biaya sama sekali. lu datang nih, datang Itu kan pendaftaran ada dari ulang dari pertama nih, dari pertama. pendaftaran. Nah, Kita ada di hmm, sana pendaftaran, kemudian ada tes seleksi. Dari kemarin tuh yang gue pilih kan AutoCAD sivil kan, nah, jadi pembangunan gitu ya. nah.
Dari 150 kalau nggak salah. Jadi yang diambil cuma 50 orang dan alhamdulillahnya gue Heeh, kepilih di situ kan. heeh. Oh, Jadi berarti di kayak sana circle jam lagi gitu. 10 tuh udah dikasih kayak apa? Makan apa? Bukan makanan makanan ringan gitu, Oh, kayak snack snack, snack snack snack, gitu. dikasih snack. Heeh, Kemudian jam dua heeh. belas itu kita dapat cateringan gitu, Iya makan siang. anjing, Bener. anjing udah gratis Udah terus gratis, makan dapat makan ya gratis. kan, Iya, terus dapat ilmu juga ya dapat kan, plus plus ilmu yang juga lebih sih penting. itu sih yang penting itu sih ilmu sih. Terus kita nggak bawa buku, buku udah Heeh, disediain, tas juga disediain, heeh, seragam heeh. disediain ya. Cuman kasihannya begonya temen gue Kenapa? sebelum COVID nih, Heeh, tas, buku, seragam heeh. ditinggal semua di kelas. Oh, terus berarti nggak bisa diambil dong? Nggak bisa, nanti paling dia kalau masuk lagi lah ya. Oh, Dan kelasnya pun enak sih, atau mungkin itu hmm, karena gua ngambil AutoCAD kali ya. Jadi kan itu ruangan komputer, jadi heeh. mungkin Lebih bersih gitu fasilitasnya ya? kayak bersih, lebih Bersih. bersih. Ada Terus AC gitu nggak? ada AC, Ada. dispenser, jadi Heeh. kita bisa Iya, ngopi, gue bisa kan punya temen bikin-bikin juga apa di apa gitu. bel apa ikut BLK juga ya. Gue Iya, lihat kalau ngeliat statusnya tuh dia lagi tiduran gitu-gitu kayak iya. kayak anak panti asuhan gitu. Iya. Ya kan? Ada nggak sih kayak gitu? Kalau di kelas gua belum ngalamin sih kayak gitu. Tapi kalau gue lihat sih itu dia di gitu. Dia Ada ngambil apa itu ya? mesin sih dia, mesin kayak Mesinnya. suka Karena beresin. mesin gua nggak tahu juga ya. Itu gede sih ya, BLK gede apa nggak sih? Gede Kayak lumayan. sekolah bener-bener Kayak kayak sekolah sekolah. benar, kayak sekolah. Hmm, Malah kalau menurut gua lebih dari kalau sekolah kan kayak kita yang ngurus kelas sendiri ya. nah, Maksudnya kita ada piket. Kalau di situ ya ada juga piket, cuman hmm, kayak kalau kita sekolah dulu kan kayak ada yang anggot-anggotan buat iya iya bersih-bersih kelas. Kalau ini iya, kan di harus. sana umur nggak setara kan. Iya. Kayak di kelas gua aja lebih banyak lulusan S1 malah. Kayak Heeh, S1 sipil, heeh. perencanaan wilayah Ibaratnya di kota, atas lu deh ya. arsitektur, iya. Jadi pemikiran-pemikirannya pun udah kayak mulai Hmm. gitulah, pemikirannya udah Ya, beda udah gitu. beda, udah beda pasti. Apa tua makin ini sih Iya, umur nggak bisa dibohongin juga sih. benar iya. Mm-mm. Terus eh, mau ngomongin untuk ke keluarga Boleh, boleh boleh. kan? Gue tahu nih lu nih, Iya, ya kan? iya benar. Lu ditinggal bokap di umur berapa ya? Gue itu ditinggal bokap waktu gua duduk di kelas 2 SD Oke, tepatnya. gue baru-baru ini kan ditinggal nyokap, Iya, orang kesayangan iya kan, gue tahu. orang sayang kan. Gimana sih kan lu di 2 SD? Iya, Itu ya oke deh, lu belum ibaratnya di umur segitu lu belum 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 tahu, ngerti belum ya kan, belum ngerti, ngerti tentang benar-benar itu. ya. Baru rasanya baru-baru sekarang Baru-baru ini kan. sekarang mungkin kerasa itu waktu kelas 6 nyampe SMP, nyampe kesini baru kerasa Baru gitu lah. rasa ya, baru Iya, baru mikir ya kan. baru mikir Kayak sih. gitu ya. Gimana sih? Boleh gak sih nanya perasaan lu Boleh. gitu? Kayak pertama tuh kenapa gua Nah, pengen sharing gitu ya atau hmm, berbagi pengalaman. hmm, Gua ngeliat lu kan kayaknya ngerasa gua ngerasain apa yang lu rasain gitu loh, iya, Lus. Kayak lu ditinggal nyokap kayaknya beda perasaan di rumah, iya. kondisi di rumah, bener kan? Iya, Kayak kondisi di rumah beda beda benar status ya. kayak gitu gimana ya? Nah, Kan gua lebih dekat sama nyokap ya kan. iya, gua tahu. Kayak setiap hari nyokap, Benar, kayak kalau berangkat gawe nyokap, benar, makan benar. nyokap. Gue kayak beda aja gitu. Kayak gue Iya, biasanya biasanya pulang apa? Gue main nih. Walaupun gak pulang malam pasti di WA nyokap. Pulang gak deh gitu. Sekarang kayak kok udah gak ada lagi gitu loh. Beda aja gitu. Itu sih yang gue rasain. Mungkin lu itu gue yang sekarang, lu yang dulu mungkin. iya benar. Mm-mm. Kayak lu pernah mikir gak sih kayak anak masih kecil gitu, Nah, dia belum belum lama. Gue cuma berapa tahun coba ngerasain hidup sama bokap ya iya kan? iya iya. Ngerasain hidup Nah, sama bapak, seorang bapak itu cuma mm. berapa tahun? Kelas 2 tuh umur berapa sih? 8 atau 8 9 lah 8 ya. 8 8 8 8 8 lah ya. 8 8. 8 tahun gua Ibaratnya hidup sama ibaratnya bokap lah pas ya. apa umur 8 tahun tuh kita kan beluman begitu Belum gitu kan. begitu. Kalau lu Heeh. mau tahu bokap gua ninggal tuh gua masih inget kayak gua nggak mikir kayak gua bakal ditinggal sama dia selamanya gitu, Iya dan gua iya. nggak mikir ke depannya bakal Heeh. gimana. Gua malah main sama temen gua di sana Iya, gitu, tapi kan main di situ kan lu pedang-pedangan di masih situ. masih kecil. Iya, bahkan sebelum bokap ninggal tuh kan itu pulang kerja shift Hmm. 2 lah ya. Hmm. Jadi ceritanya gua sempat nungguin bokap. Heeh. Sempat kayak gue tuh kayak punya firasat gua mau nungguin bokap Heeh. gitu. Gue bilang juga ke nyokap gua kayak aku mau nungguin bapak gitu Heeh. kan. Cuman pas gua masih kecil juga kan Iya. ya. Namanya anak kecil ya Namanya kan? anak kecil, Nah. kata ibu gue bilang, Hmm. nyokap gue bilang,
udah malam tidur aja gitu. Nah, Terus setelah gue bangun kayak gua kalau tidur kan biasanya lampu itu mm, selalu gua matiin nah, kalau dari kecil ya. iya. Lampu selalu gua Kalau gue matiin. sampai sekarang. Iya, tadinya gue di depan TV sama ibu gua Mm, sama nyokap gue itu mm, ya. Di depan TV terus gue disuruh pindah kan ke mm, kamar. Ya udah gue tidur di kamar terus bangun-bangun kayak jam 1 malam itu kalau nggak salah. mm, Jam 1 malam kamar gua kok nyala lampunya. Terus gue lihat di luar kok ada tetangga gua ya kan. eh, Gue nyariin bapak gua mm, ya, nyariin ibu gua, mm, tapi mereka bilang di rumah sakit dan gue disuruh ke tetangga gua suruh tidur lagi nah, gitu. Mungkin karena mereka juga kasihan kali. iya kan masih kecil lu juga Dia kan. juga nggak bilang kalau bokap gua Iya, iya. kenapa-napa. Iya juga biar nggak ini Iya, sih. terus gua Mm, langsung telepon ke Pak D gue yang di Jati itu mm, langsung Pak D gua pun langsung datang ke rumah dan mm. gue masih nggak dikasih tahu kenapanya. Terus pas Terus ibu gua pulang mm, itu sambil keadaannya ya udah gitu deh. pingsannya tapi pingsannya kayak gimana sih nangis sambil merem gitu lu Mm, ngerti gak iya sih ngerti kayak gitu ngerti ngerti gue tau. saking lemes saking Mm, ininya shock ya mm, bener mm, shocknya gua ngeliat ibu gua kayak gitu gua nggak ngerti gitu masih nggak tahu kenapa ibu gua kan. mm. Terus Karena lu kan masih kecil karena juga kan masih di kecil itu posisinya. benar-benar gua nggak mikir Pure nyampe nggak ke tahu ya. depan Iya, nggak mikir nyampe ke depan bakal kayak iya, gimana ke iya, depannya gitu dan ya gua sempat sedih waktu bokap itu dikubur gitu maksudnya iya. Gue gue ngerasain sempat itu sih. kayak bertanya-tanya gitu kenapa bokap gua gitu ya Mm, kan mm, mm. kenapa gitu kan terus yang paling kerasa tuh kayak makin kesini makin kerasa kayak eh Sabar, sabar, selalu, gak usah tahu, selalu aja, selalu gue aja. suka nangis Iya, jujur iya, aja gue nyampe sekarang iya, suka masih kangen sama iya, bokap gue iya, gue suka juga, guys. kadang suka cerita ke cewek gue juga kalau gue kangen sama Mm, bokap gue mm, kadang kalau gue ceritain juga iya, dia ikut nangis gitu. mm, Gue kayak dari semakin kesini kayak iri gitu ada iri enak ya punya keluarga mm, lengkap gitu mm, punya bokap ngerasain punya bokap kayak iya, kita mau apa aja pasti diturutin gitu ya kan iya, iya, terus setelah itu juga ya gitulah pokoknya kayak kepengen kayak orang lain mm, juga gitu bisa punya bapak kita minta apa iya, dibeliin sama iya, bapak sedangkan gua kan setelah itu kan ibu gue cuma kerja sendirian gitu kayak gue bisa sekolah sampai kuliah ini aja udah bersyukur banget syukur banget lah, gua iya, sekolah gua punya temen gitu kan yang baik-baik kayak lu pada mm, walaupun kadang bangsat juga sih iya, iya, tapi sadar, bangsat juga baik kok iya, sama gua bangsat cuma cuma perilaku doang gitu iya kan. tapi kan alhamdulillah baik Mm. sama gue juga ya care Itu juga sih, sama itu sih gua gitu maksudnya gunanya temen tuh sebenarnya itu, benar gunanya temen itu sebenarnya. kadang gue juga suka kangen loh gue suka kangen ngeliat kalian itu kayak pengen ngobrol gitu Iya. sama kalian gitu Iya, gue makanya sebenarnya nih Ler ya, gue jujur bikin podcast ini sebenarnya tuh gue ngundang-undang teman gue kenapa biar yang lama akhirnya ngobrol lagi, baik lagi gitu loh. Maksud gue iya kan, gue juga dari kan gue suka-suka bola gitu kan. iya Kan benar ada lagunya dari Arema sama Aremalang sama dari Persis Solo. Kalau Persis Solo kan rayakanlah pertemuan asik ini selalu bersama apapun yang terjadi. Singkirkan semua yang mengganggumu. Kita kan tetap jadi satu. Itu sih. Itu dari situ kan dari situ kita walaupun apapun kita temen duka walaupun suka kita harus ada. Terus iya benar dari kalau Arema benar benar dari supporter Arema tuh pertemuan ini adalah kabar. Bener juga. Pertemuan benar ini adalah kabar. Kalau lu nggak ketemu, kita kan nggak tahu nggak kabar lu tahu gimana, benar sih perasaan lu gimana, ya kan? iya Sebenarnya sih dari hal positif, gue bukannya gimana ya? Oke, gue bukannya mau memaksakan semua temen gue, ayo deh nongkrong nongkrong gitu. Maksud gue, kalau gue sih nggak. Gue pengennya kita ada kabar gitu loh, nggak langsung lulus sekolah langsung benar hilang gitu. benar Gue juga mau jujur, gue juga kangen semuanya gitu loh. Pengen tahu kabar lu semua. Lu kabar lu gimana? Lu kerja atau gimana gitu loh. Kan siapa tahu kita kan juga nggak ada yang tahu ya.
Iya, Kalau suatu saat lu atau gua sukses, ya kan? Kita kan bener, gak ada yang tahu. bener. Sebuah apa namanya temen tuh bisa ngebantu. Ibaratnya misalnya nih, lu lagi susah, gua lagi susah. Terus lu bisa bisa bantu gua bisa bantu lu. Itu sih sebenarnya Iya, tujuan. bener, bener, Hmm. bener. Kayak gue juga, alhamdulillah ya kita Hmm. masih suka ketemu ya, walaupun gak sering gitu ya, Iya, yang penting masih masih ngobrol. ada masih ada komunikasi gitu. Kadang Jangan tuh gue kalau di minus. rumah kayak gue kangen nih sama teman-teman Hmm. gue yang ini yang Hmm. kita kalau di sekolah tuh apa Iya, suka di iya, koridor ya. iya, iya. Godain adik-adik Suka gemes, ya kan? ngegodain itu tuh yang anak cewek anak Iya, iya, akuntansi ya. iya. Ada apa? Ada Ada kodok, ada kodok. iya. Siapa Semangat lagi? banget sih Pilus ya. Kayaknya aduh. Enggak, enggak, bukannya gitu, Le. Bukannya gitu. Maksud gua kita sama deh semua. Enggak, Aduh. manusia itu enggak ada yang sempurna, ya kan? Bener. Tapi lu jangan sok gitu. Gua maksudnya gitu Iya. sama cewek itu gua Iya. kesel banget gua. Maksud gua gitu. Anjing lah gitu lah. Iya. Ya, terus baik lagi tadi eh soal keluarga kan Iya. belum. Terus Benar-benar. eh, Lanjut ya. iya lanjut. Jadi kayak gue iri sama kalian yang punya keluarga lengkap. Jadi Hmm. harus banyak-banyak bersyukur dan kayak ya kalian yang buat Ah, kalian yang sering banget hmm. berantem bertengkar sama orang tua kayak Hmm. eh, lebih ngehargain kalau Iya. kita ini di sini nggak selamanya kan. Hmm. Jadi Benar, benar. kita harus ngehargain kayak mereka ini yang ngedidik kita dari kecil loh gitu, Iya. yang ngebesarin kita gitu kan. Hmm. Hmm. Kayak waktunya mereka tuh mereka mungkin udah tua dan Iya. waktunya walaupun waktu nggak ada yang tahu Iya. ya, mungkin kita atau mereka nggak lama lagi di dunia ini kan. Jadi Benar, kayak benar. kita harus saling sangat-sangat menghargai gitu. Hmm. Kayak gue juga kehilangan kayak gitu kan juga gimana ya? Gue dulu sama nyokap tuh kayak nyokap tuh temen, musuh, sahabat. Itu nyokap gue. Kenapa ya? Nyokap gue tuh orangnya, gue jujur, nyokap gue tuh orangnya gak pernah ngelarang apa-apa. Lu kalau nyokap gue, kalau apa pikiran nyokap gue sih gini, selagi lu bahagia ngejalan itu, lu jalanin. Nyokap gue begitu. Lu tau sendiri, gue kan orangnya begini, Badung iya gitu-gitu. benar, tahu banget gue. Nyokap gue nggak pernah namanya, ih anak gue punya anak kok Badung banget. Enggak, nyokap gue nggak begitu. Ya dia, ya namanya orang tua sih ya, pasti kan ngedukung anak juga kan. Iya, Tapi yang selama gue lihat dari pertemanan gue, teman-teman gue, kalau sama sama orang tua tuh kadang-kadang juga belum ada yang nggak begitu deket kayak nyokap gue kalau nyokap gue sehari tuh pasti ribut mulu ya, iya. karena apa ya, gue iseng orangnya. Nyokap gue lagi masak, apanya gue ilangin sama Iya gue. sama, gue juga Iya, hampir tiap hari ya sama iya, nyokap tuh kayak nyokap hampir tiap hari juga itu sampai sih. sampai emosi lah ya wajar ya kayak Iya, gue jujur, gue kalau kalau bangun 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 tidur, buka kamar, lu tahu sendiri kalau orang bangun tidur kan, beluman gosok gigi belum apa, itu nyokap gue jilatin lah. Itu nyokap pasti ngamuknya bukan bukan ini, maksudnya ya lu sadar diri ya, ini baru bangun tidur gitu kan, udah gue jilatin kayak gitu. Ya deket banget sih kalau kayak gitu. Terus orangnya gimana ya, nyokap tuh ya gimana sih, udah tau lah gue di luar gimana kayak gitu sih. Ya penting kalau nyokap gue sih jangan narkoba deh gitu, iya kalau benar nyokap gue sih pesan jangan tuh. nyampe gitu. Kayak gue juga di rumah sama lu kayak sama ibu gue tuh hampir tiap hari lah ya. Hmm. Hampir tiap hari tuh hampir setiap hari ada cekcok. Maksudnya Hmm. kayak gue ngeledekin nyokap gitu. Iya, Cuman kalau gua nggak gitu kan rumah nggak rame iya. gitu ya. Gue jadi, ya sekarang gue sepi lah, gue Iya sepi kan? kayak gitu. Kalau kita nggak kayak gitu rumah nggak rame dan kalau gua pergi pun kerasa nyokap gua, Mas Hmm. kamu jangan lama-lama perginya Nah, atau Mas ibu kangen gitu. iya, Kalau gue lagi di Bandung, misal lagi pulang ke Bandung ya, kalau lagi pulang ke Bandung, Mas kapan pulang? Jangan lama-lama nah, gitu, sepi di iya. rumah gitu Gue kadang. juga pas ada nyokap juga gimana ya. Gue kan orangnya kayak gini, kadang-kadang pulang malam, pulang pagi, pulang siang, bahkan nggak pulang kalau Iya, gue. ketemu nyokap cuma Iya nyokap itu gitu, ya. paling WA nyokap, Dek pulang nggak? Paling gue bilang nanti pulang malam, yaudah mama tidur. Kadang-kadang
Gitu sih kalau gue main malam tuh kadang-kadang suka inget sendiri, gue lihat WA kok nggak ada WA lagi sekarang gitu. Terus kalau iya benar juga kata lu kalau lu pergi kayak gitu. Nah, gue itu sebelum nyokap meninggal itu gue sama si Pidin gue ke Bandung. Iya. Gue ke Bandung. Ibaratnya gue ke Bandung tuh nggak berbulan-bulan ler seminggu. Emang gue orangnya nggak bisa jauh dari orang tua, dari nyokap apa terutama ya. Kayak lu gue ke Bandung nih. Padahal cuma 2 hari 2 malam ya. Ke Bandung ya 2 hari 2 malam ya kayaknya. 2 hari 3 malam. Itu gue baru masuk Bandung. Gue diem. Kenapa tuh? Gue kangen. 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 Padahal itu baru sampai Bandung. Baru sampai. Baru sampai Bandung, sampai rumah temen gue di Pangalengan. Itu baru sampai. Gue langsung bilang ke Pidin, Din, kapan pulang? Dia nanya, kenapa Nop? Gue kangen nyokap kata gue. Gue nggak bisa, serius. Gue walaupun gue di luar juga, gue main juga nggak pulang, tapi pengen pulang gitu loh. Iya. Ngerti gak sih lu? Kayak ada yang ngeganjel aja di hati gitu, pengen pulang. Terus pas sudah waktunya pulang, langsung bahagia gitu. Padahal kita liburan loh, kesana gue liburan loh ler. Benar. Kayak kurang aja sih kalau nih sekarang udah ya gimana. Terus akhirnya sekarang udah ditinggal selama-lamanya ya. Gue ikhlas sih ibaratnya gue ikhlas bukannya ikhlas sih tapi harus ikhlas. Mau nggak mau harus ikhlas. Kasihan juga nyokap di sana kalau lu belum ikhlas. Ya kan? Gue ikhlas kayak ya pas dia udah nggak apa pengen nggak ada juga gue sebelumnya bisikin dia sih. Iya. Yaudah di sini Dede ikhlas mau pergi-pergi. Kita di sini semua udah ikhlas. Dede Dede juga pergi. Dede juga ikhlas. Kalau mama nggak kuat, mama pergi deh dengan tenang. Aku di sini semua udah pada ikhlas. Tapi kalau mama kuat, gue bilang gitu, kita berusaha bareng-bareng, gue gitu. Akhirnya nyokap perlahan-perlahan ini ngembuskan napas terakhir. Di situ yang gue inget sih, sekarang gue mulai pengen berubah dari diri gue yang dulu, yang ibaratnya lu tahu sendiri. Gue setiap malam minum pokoknya setan deh gue gitu. Sama gue juga setan kok. Iya tapi kalau itu kan gue lebih setannya setan kalau gue gitu setiap sama-sama setan ya gitu. Terus gue pesen nyokap gue sih gitu, jangan jauh-jauh dari mama. Berarti kan jangan jauh-jauh dari mama, berarti deketin dulu sama Tuhan. Iya kan. Iya gak sih? Kok jadi serius gini sih anjing? Ya terus lanjut. Iya jadi kalau misalkan lu tuh gue suka ngeliat lu bikin status kangen nyokap, gue langsung ke distract, kayak gue kangen langsung kangen bapak gitu. Dan gue langsung bilang juga ke nyokap kalau gue kangen bapak gitu, aku kangen sama bapak gitu. Karena jujur gue tuh jarang banget ziarah ke makam bokap, karena kan di sih bokap lu? Di Subang, di kuburnya. Oh Subang, itu tempat nenek lu? Tempat kakek, cuman di Subang tuh sekarang udah nggak ada siapa-siapa, rumah rumah kakek gue pun udah dijual lah ibaratnya. Subang. Oh Subang. Dan akses buat ke Subang juga nggak semudah kayak akses dari sini ke Bandung. Mungkin dari sini ke Bandung udah ada bisnya gitu kan. Tapi kalau dari sini ke Subang biasanya tuh gue ke Bandung, ke tempat uak gue gitu, pulang ke Bandung dulu, terus setelah itu baru gue berangkat ke Subang gitu. Dan jarang banget gue ke Subang tuh. Dulu setiap gue ke Subang pasti nenek gue itu selalu nangis gitu, kayak inget bokap. Soalnya kan gue itu kalau dibilang orang gue itu kayak fotokopiannya bokap gue, kayak mirip banget sama bokap gue itu, mirip banget kayak fotokopiannya lah. Jadi ya gitu, kadang gue juga iri sama orang yang masih punya kedua orang tuanya lengkap, kayak punya ibu, punya bapak gitu. Kayak gue mikir kalau misalkan bokap gue sampai sekarang masih ada gitu ya, mungkin kondisi gue tuh kayak kondisi keluarga gue nggak bakal kayak gini gitu, kayak lebih sih. Gue juga bisa kayak orang-orang kayak punya rumah yang bagus, maksudnya kayak yang layak gitu. Bukannya ini ya, rumah gue juga layak sih. Maksud gue yang bagus gitu. Lebih ada. Lebih gitu, ada, benar gitu, lebih kan? ada gitu. Kayak lu tau nggak? Setiap sekolah di sekolah waktu sekolah kan suka dapat santunan kan kalau anak yatim. Dan pasti orang mikir kayak wah enak ya dapat uang, atau teman-teman, Werul kemarin dapat uang.
jangan mikir kayak dapat uang santunan tuh enak. Lu nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu. Di setiap duit kalau duit bisa dicari. Bener gak sih? Di setiap ada santunan, di setiap ada santunan ya. Di setiap ada santunan tuh gue sedih gitu. Kayak kenapa gue di sini gitu. Ya kan? Kayak lu nggak tahu yang gue rasain gitu. Gue hidup tanpa bokap dari kecil. Dan gue dikasih uang kayak gini, bukannya gue nggak mensyukuri ya, kayak kenapa gue kayak gini, kondisi gue kayak gini gitu. Mungkin kalau bokap gue masih ada, gue nggak bakal gini gitu loh. Dan kadang gue kangen banget sama bokap gue. Pasti. Serius, gue nggak bohong. Pasti ngalamin juga gue begitu. Sekarang gue begitu lah. Kayak susah aja ya kan. Tapi lu bisa ngejalanin itu semua sampai sekarang. Iya, dan bahkan gue dulu sempat takut loh. Takutnya apa, kayak gue misalkan punya masalah sama temen gue atau berantem atau gimana, dan pasti dampaknya kan ke nyokap juga kan yang tanggung jawab. Gue juga mikir kayak nyokap gue, walaupun gue bandel ya, walaupun gue bandel suka jahil gitu ya, gue sayang banget sama nyokap. Walaupun apa ya, gue ya itu jadi kayak kepikiran gue mau kayak gini pasti dampaknya ke nyokap gitu kan. Iya, baik pikir. Iya sih. Sedangkan nyokap gue kerja sendirian buat gue ya kan. Tapi sekarang udah bisa bantu lu kan. Alhamdulillah bantulah dikit-dikit. Terus juga pokoknya ya takut lah mau ribut kalau misalkan mau ngisengin orang gitu ya. Juga nggak berani karena nggak punya apa-apa juga kan. Nggak punya apa-apa, belum punya apa-apa gitu. Jangan anggap lu nggak punya orang tua, lu kekurangan. Gitu loh, Ler. Ya cuman lu hidup dengan biasa aja. Gue juga sebenarnya jujur, Ler. Kayak gue kayak kehilangan nyokap gitu ya. Kayak ibaratnya kayak ya anjing, gue udah ibaratnya kayak orang kayak nggak punya kaki satu, ngerti nggak sih? Lu jalan lagi kaki satu doang nih. Kok yang lain masih pakai kaki dua karena udah masih ada backingan dua. Benar. Menurut gue sih jangan kekurangan gitu loh. Ibaratnya jangan terasa lu kekurangan gitu loh. Lu hadapin aja. Lu sampai sekarang aja menurut gue udah suatu hal yang bagus, bukan hal yang bagus, hal yang sangat luar biasa. Iya, gue bersyukur juga. Cuman yang gue kadang ini kayak gue kangen gitu sama bokap, kayak gue ngeliat orang foto lebaran, misalkan foto lebaran, wah enak ya sama orang tuanya masih lengkap gitu kan. Pecah sih kemarin gue. Ya ibaratnya nyokap gue kan meninggal sebelum puasa. Iya. Gue lebaran tahun ini pecah gue. Biasanya Ler kalau lebaran tuh namanya masakan tuh rumah gue wangi masakan. Sekarang kata gue kayak bokap doang kayak gitu. Tapi lu ini kan maksudnya kayak masih punya foto lebaran bertiga gitu? Masih. Gue belum punya. Gue belum ada foto sama bokap sama nyokap gitu, gue belum ada loh. Makanya gue kayak enak ya bisa foto lengkap gitu keluarganya. Sedangkan gue ya dari dulu kan, aduh. Selalu. Gak usah nangis, gak usah diri. Strong. Terus ya gue kayak nitip pesan aja di sini buat kalian yang masih lengkap orang tuanya ya. Hargain sih, maksudnya lebih dekat sih menurut gue. Kita lebih yang hargain waktu juga kan. Iya, lebih dekat kan. Bener, itu kayak harus lebih sayang lah sama orang tua. Karena apa ya? Selalu aja Le. Apa Le? Nggak usah ini Le. Kita di sini kan buat senang-senang juga. Dia di sana juga ada pada bahagia. Jadi gini loh Lus, kayak gua kan tetangga kita beda-beda lah ya Lus ya, kayak setiap orang beda-beda. Cuman gua itu setelah nggak adanya bokap gua gitu, selalu ngerasa kayak gua direndahin banget gitu. Bangsat itu. Bener kan? Bangsat kayak gitu. Lu tahu? Ntar aja gue ceritanya nggak di sini ya. Kayak gue direndahin banget. Iya, gue direndahin banget. Terus kayak iya gue tahu gitu. Gue itu nggak punya apa-apa gitu. Emang gue nggak punya apa-apa gitu. Cuman yang nggak enak banget direndahin, dan gue tanemin dalam diri gue. Ketika nanti setelah gue sukses gitu, bukan dalam diri gue doang, gue tanemin juga ke yang lain gitu, ke cewek gue juga. Setelah nanti kita sukses, kita tetap harus ingat gitu, dulu kita kayak gimana. Jangan sampai ngerendahin orang lain. Yang namanya ngerendahin itu gak baik banget. Jangan sampai nyinggung orang lain gitu kan. Gue juga kalau bener gak enak banget direndahin tuh kayak gitu. Gue selalu kena, kalau gue kena dari omongan temen.
Iya. Gue selalu ngomong kayak gitu, gue selalu gue selalu direndahin lah. Kayak pokoknya kan kayak dulu kan gue ibaratnya kan lulus sekolah nggak langsung gawe. Iya. Gue kayak direndahin gitu. Tapi untungnya dulu masih ada nyokap ya. Dulu masih ada nyokap, jadi gue bisa cerita ke nyokap. Tapi kata nyokap, lu jangan dengerin omongan orang lain. Yang jalan hidup lu. Lu Bener banget, bener terus banget. jalan. Bener banget. Terus Gue juga jalan. prinsip gue kayak almarhum nyokap lu itu ya. Gue itu nggak pernah ngedengerin, nggak pernah, maksudnya kayak omongan-omongan yang nggak enak, omongan-omongan yang nggak enak itu dari tetangga atau sekitar gue nggak pernah gue dengerin. Kecuali kalau itu nyangkut nyokap gue paling nggak bisa itu. Kayak lu boleh ngeledek gue, kayak lu bangsetin gue, mau lu buruk-burukin gue kayak apa, gue nggak pernah ada masalah. Cuman kalau lu nyenggol nyokap gue itu udah, gue nggak ada toleran lagi gue sih. kalau soal bercanda sama soal apa bobo orang tua tuh gue Orang paling nggak bisa. Gue mendingan kalau ribut bacok-bacokan kalau gue. Bener. Kalau gue gitu. Bener. Ya tadi gue mau ngomong apa lupa. Kayak tadi lu ngomong apa sih, gue lupa kan. Direndahin gitu kan. Tapi kalau jangan apa, lu bisa masukin dikit masukan itu. Jadi apa? Jadi motivasi. Iya, buat lu naik. Bener. Gitu kata nyokap gue gitu. Iya bener banget. Gue juga kayak gitu kok, kayak gue harus buktiin, gue bakal buktiin kalau gue bisa sama orang-orang sekitar gue buktiin gue bisa ngangkat derajat orang tua gue bisa ngangkat derajat keluarga gue dengan apa? Dengan gue kuliah mungkin gue bisa ngangkat derajat keluarga gue nantinya, dengan gue punya keahlian gue bisa ngangkat derajat keluarga gue nantinya kan? Jadi nggak direndahin lagi sama orang lain ya kan? Iya gitu. Fuck you buat yang rendah-rendahin. Iya, jangan sampai lah kita nyampe ngerendahin orang lain, apapun itu, soal pekerjaan, soal apapun itu ya, kayak soal apapun itu ya nggak bisa ngerendahin. Dan kadang kan kita ngomong tuh ceplos gitu ya. Kalau misalkan kita tahu teman kita sendiri mungkin nggak apa-apa ya, kayak kita tahu wah nggak bakal baper atau gimana. Cuman kalau sama orang lain tuh sebisa mungkin dijaga omongan gitu. Itu sih mulutmu harimau. Iya, mungkin kalau teman kita mereka udah tahu kita kayak gimana ya. Iya. Mereka udah tahu kita kayak gimana, mungkin mereka masih biasa aja. Iya. Tapi kadang-kadang gue juga masuknya gimana ya? Maksud gue, oke, lu bercanda tapi jangan ibaratnya jangan begitu banget. Maksud gue gitu sih lu. Kayak iya oke, lu sekarang lagi lagi di atas nih. Lu kan gak selamanya lu di atas mulu, roda itu berputar. Di atas langit masih ada langit. Iya benar. Gue juga sering bilang gitu sih. Di atas langit ada langit. Roda itu pasti berputar. Gue kayak direndahin gitu, kayak gue pernah dibilang, ya lu nggak bakal, lu lulusan SMK doang, lu mau kerja di kantoran, mau kerja enak. Gue cerita kayak gitu ke nyokap. Iya. Tapi kata nyokap apa? Itu buat motivasi buat kamu. Kalau teman kamu bilang itu gengsi kamu tinggiin lagi. Kenapa? Waktu saat kamu bakal masuk di situ. Akhirnya apa, Ler? Gue berasa terus, gue dengerin omongan nyokap gue kayak bisa kerja di kantoran yang enak-enak. Iya. Dengan gaji yang alhamdulillah merdeka, ibaratnya cukup gitu. Cukup lah ya. Iya, cukup, alhamdulillahnya. Terus dengan kerja yang pulang nggak langsung capek gini, nggak, dengan pulang dengan senyuman, gimana kerja enak kayak gitu. Nyari kerja yang sesuai sama passion kita, keinginan kita itu emang enak loh. Iya, gue juga mungkin keinginan gue tuh kayak jadi drafter gitu. Dan salah satu langkah yang gue ambil pun, usaha gue pun kayak ngikut pelatihan itu tadi ya kan. Karena gue kepengen kerja kayak gini gitu. Dan gue kerja sekarang ya gue bukan yang gak syukurin. Maksud gue alhamdulillah gue bisa kerja, bisa buat bayar kuliah gue gitu kan. Dan setelah nanti pelatihan mulai, dan gue juga bakal ngambil pelatihan lagi mungkin ya. Teruslah, jalanlah walaupun dengan kaki satu ibaratnya gitu. Jalan terus, jangan sampai putus gitu. Udahlah, kita nggak usah ini deh. Yang udah nggak ada juga udah bahagia di sana. Menurut lu kematian itu adalah kebahagiaan nggak sih menurut lu? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue kematian itu adalah kebahagiaan. Kenapa? Kenapa tuh? Yang meninggal tidak bakal datang lagi. Berarti dia di sana udah bahagia. Iya. Kalau dia nggak bahagia di sana, mungkin dia pulang lagi, benar nggak sih? Iya kan? Iya, menurut gue gitu. Dia di sana udah bahagia dengan tempat barunya seperti itu. Kita juga bakal balik lagi ke sana gitu. Tapi kan kita belum tahu waktunya seperti itu. Dan gue mau cerita lagi, mungkin kalau kalian yang punya bokap atau nyokap, kalian bisa cerita kapan aja kalau punya masalah gitu ya. Lebih deket sih. Iya, kayak kita bisa cerita gitu ke siapa, ke orang tua lah ya. Maksudnya
Kayak mungkin lu bisa cerita ke bokap lu, mungkin lu bisa cerita ke nyokap lu, tapi gue gimana? Gue kadang kalau misalnya ada masalah gitu ya, yang nggak bisa gue ceritain ke nyokap atau gue nggak bisa ceritain ke siapapun itu ya, kadang gue suka nangis, terus ingat bokap gitu, kayak dalam hati, Pak gitu, tolongin dong gitu. Iya sih, iya gue juga ngerasa gitu, kayak sekarang aja ibaratnya kan lagi pandemi gini kan, nyari apa-apa susah, ekonomi turun. Gue biasanya kalau ada masalah gini pasti nyokap. Gue pasti cerita ke nyokap gini-gini, kok jalan gini banget ya, mah. Paling nyokap gue cuma bilang, ya jalanin aja namanya hidup. Paling gitu doang tuh nyokap tuh, walaupun ibaratnya ngomong sepatah dua patah, gue tenang gitu loh. Pasti setiap ada masalah, gue cerita ke nyokap, masalah apapun itu, di luar di itu, pasti gue cerita. Kayak namanya gue minum, nyokap tahu gue minum, nyokap gue tahu gue minum, gitu. Pokoknya gue sama nyokap tuh plong gitu loh. Tapi yang satu yang gue nggak cerita sama nyokap, selalu kalau tentang soal wanita gue nggak berani gue ngomong cewek. Justru gue kalau soal cewek pasti cerita ke nyokap ya. Cuman kalau soal cewek mungkin gue cerita ke nyokap. Cuman kalau misalkan ada urusan apa ya yang kayak pribadi, maksudnya pribadi ya, cewek juga pribadi, maksud gue kayak urusan di luar itu gitu. Gue juga pengen gitu bisa cerita ke bokap gue gitu kan. Kayak rindu seorang pemimpin gitu ya, seorang kepala keluarga gitu, sangat-sangat, aduh kangen banget gue. Ya udah, di sana udah tenang gitu aja. Kita yang di sini ya kayak ngirim doa aja. Iya, kadang gue juga pengen buktiin suatu saat nanti pasti aku bisa pak gitu. Kadang suka bilang gitu di dalam hati kan, suatu saat nanti pasti aku bisa gitu, bang ini bu. Pasti gitu. pasti enggak, tujuan seorang anak kan menaikkan tahta keluarga. Benar gak sih? Iyalah, lu maunya sukses lah. Nggak mana ada orang yang gak mau sukses. Benar. Tinggal kita yang nyari jalannya. Tuhan juga nggak mau kita makhluk yang sengsara gitu sih. Ya udah, terus jalanin aja ler buat lo. Terus lagi juga kan untuk usaha lu kan juga lagi merintis usaha ya kan? Insya Allah. Itu juga kan bisa buat naik juga gitu ibaratnya kan. Gue juga udah bosan jadi karyawan. Kalau jadi usaha dengan pengusaha gue. Tapi kan gue lagi nyari modalnya dulu, ya kan? Sebelum jadi usaha pasti ada modal, semuanya gitu. Lu jalanin aja deh hidup gitu, nggak usah diambil pusing seperti itu. Ya udah. Lagi yang ingin sampaikan di sini? Ada, gue mau nanya sih. Mau nanya apa? Nggak apa-apa, santai di sini kan ngobrol gitu. Gimana Lus? Udah ada yang nyangkut belum? Nyangkut apa ini? Iya. Nyangkut apa nih? Gak, kalau soal cinta ya, yang udah. Lu denger podcast gue juga kan? Yang namanya cinta gue, mohon maaf, gue kayaknya kurang. Kalau nggak nikah kayaknya gue nggak nikah kayaknya ada. Gimana? Kalau nggak nikah kayaknya gue. Lah kok gitu? Ya nggak tahu sih, maksud gue terlalu udah enjoy kali, nggak tahu. Kemarin yang dibilangin si Oka juga benar kok. Apa? Yang cari itu cewek yang benar-benar nerima lu itu apa adanya, kayak Oka bilang, lu ya udah jadi diri lu aja gitu apa adanya ya kan. Lu kalau ini ya pahit-pahitin lu aja ceweknya. Gue juga gitu kok apa adanya kok. Tapi sekarang ler susah. Gitu. Makanya gue bersyukur banget. Gue waktu itu udah pernah ada, tapi saya ketikung oleh Avanza gitu. Udah ketepung sama Kalek gitu. Majunya mundur lagi. Ya udah gitu ya ler. Ya oke. Ya udah, terima kasih. Terus untuk lu, pesan gue untuk lu ya, terus jalan aja hidup, nggak usah dengerin kata mereka, yang jalanin hidup lu. Terus jalan apapun yang lu lakuin itu, misalnya jalan lu bahagia ya lu jalanin aja, walaupun di kanan kiri lu masih banyak yang nyurakin lu, seperti itu sih. Benar. Lu tetap strong. Sampai sekarang aja lu udah hidup begini aja, ya berarti itu udah luar biasa. Ya. Ya gue juga pengen ini ke lu kayak yang kuat gitulah. Kayak lu juga tunjukin kalau ke nyokap tuh aku bisa gitu. Harus kuat gitu ya. Di sana dia udah bahagia semua sih menurut gue. Gitu pasti mikirnya gitu aja. Ya udah, thank you untuk Beler yang udah mau ngisi Beler untuk Ahmad Fatur Razi. Oke, siap Pilus. Thank you ya untuk ini. Das untuk apa namanya, mohon maaf untuk pendengar podcast sangat lama yang ya menurut gue sih
sangat berharga. Mungkin menurut lu nggak berharga, kalau menurut gue berharga. Kayaknya ini pertemanan gue seperti itu. Jadi terima kasih buat pendengar podcast Nobarman. Thank you semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.